Selamat malam, dan kalau kamu masih terjaga, mungkin ada sesuatu yang juga belum tidur. Malam ini bukan aku yang bercerita. Ada seseorang yang membawa kisah dari sebuah desa terpencil, tempat di mana tangis bayi dan ukiran mata di kayu tua masih menyimpan rahasia. Namanya Rina. Dan malam ini kamu akan mendengar sendiri pengalamannya yang tidak terlupakan. Rina, kami siap mendengarkan. Silakan. Ada desa yang tidak tercantum dalam peta. Namanya Lembayung Senja. Terletak jauh di pedalaman Kalimantan, menyusuri sungai yang sepi dan rimbun hutan yang menelan cahaya. Aku datang ke sana sebagai perawat desa. Sebuah tugas sederhana, kupikir begitu, sampai aku tahu bahwa desa ini menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Penduduknya baik, ramah, tapi ada yang berbeda. Senyum mereka seperti topeng, tatapan mereka seperti menyembunyikan cerita yang tak ingin dibuka, dan hampir setiap orang memberiku nasihat yang sama. Kalau malam tiba, jangan keluar rumah, dan jangan pernah dekati lumbung jerami di ujung kampung. Awalnya, aku tak ambil pusing. Namanya juga mitos kampung. Tapi malam pertamaku di sana, terjadi sesuatu yang mengubah semuanya. Tengah malam, saat langit tertutup awan dan hutan terasa semakin dalam, aku mendengar suara itu. Pelan, sayup, seperti tangisan bayi, tapi terdengar bukan dari rumah. Aku buka jendela. Tak ada siapa-siapa, hanya pohon-pohon tinggi yang bergoyang. Tapi suara itu jelas datang dari arah lumbung jerami yang mereka larang untuk didekati. Aku mengambil senter dan melangkah pelan ke sana. Jantungku berdetak lebih keras dari biasanya. Angin malam terasa dingin dan berat, seolah ada sesuatu menahan langkahku. Tapi aku terus berjalan. Lumbung itu tua, kayunya mulai lapuk, dan di balik tumpukan jerami yang kering dan berdebu, aku menemukan sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Seorang bayi, terbungkus kain kusam, kulitnya pucat, matanya terbuka menatapku. Diam, seperti sudah lama menunggu. Aku menggendongnya, dan saat itu juga angin berhenti dan malam terasa menyaksikan. Tak ada orang lain di sekitar. Tak ada tanda siapa yang menaruhnya di sana. Dan saat aku menoleh ke arah pohon-pohon di tepi lumbung, aku merasa ada yang memperhatikan dari balik bayang-bayang. Aku membawa bayi itu pulang. Kuselimuti. Kukeringkan kakinya yang dingin. Tapi sejak malam itu, aku mulai mimpi aneh. Aku mendengar bisikan. Aku melihat bayangan. Dan setiap pagi, bau jerami kering itu menempel di udara kamarku. Aku tak tahu siapa bayi itu atau kenapa dia ditinggalkan. Tapi aku tahu satu hal, bayi itu datang membawa cerita yang selama ini disembunyikan di balik jerami. Malam ini, aku hanya ingin kau tahu, jika suatu hari kau mendengar suara tangis dari tempat yang seharusnya kosong, jangan buru-buru merasa iba. Karena tidak semua tangis berasal dari dunia yang sama dengan kita. Itu adalah malam pertama. Malam di mana aku membawa pulang bayi misterius itu dari balik jerami. Sejak saat itu, tidurku tidak pernah benar-benar nyenyak. Aku terbangun hampir setiap jam, bukan karena tangisan bayi, tapi karena bisikan yang tidak keluar dari mulut siapa-siapa, tapi terasa sangat dekat. Seperti seseorang menunduk tepat di samping telingaku, bernafas, dan membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tak ku mengerti. Aku menyalakan lampu, menggendong bayi itu, mencoba menenangkannya, meskipun dia tak menangis. Matanya hanya menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Kadang, dia tersenyum, tapi senyumnya bukan senyum bayi biasa. Itu senyum yang membuatku bertanya, apa sebenarnya yang kutimang ini?
Keesokan paginya, aku membawa bayi itu ke posyandu. Kukatakan pada warga bahwa aku menemukannya tanpa ibu, tanpa nama. Kupikir mereka akan kasihan. Mereka akan membantu. Tapi saat mereka melihat wajah bayi itu, mereka semua diam. Beberapa melangkah mundur. Yang lain berbisik pelan, menyembunyikan pandangan, seolah mereka sudah tahu. Seorang ibu tua mendekatiku dan berkata lirih, "Kalau engkau masih ingin tinggal di sini, jangan banyak tanya soal bayi itu." Aku bingung, tapi aku tak bisa diam. Malam harinya, aku kembali ke lumbung. Aku ingin tahu, apakah memang di sanalah bayi itu ditinggalkan, atau ada hal lain. Lumbung itu kosong, tapi tidak benar-benar sepi. Karena saat aku melangkah masuk, aku mendengar suara yang sama, bisikan itu. Aku mencoba tetap tenang. Kusentuh tumpukan jerami tempat bayi itu dulu tergeletak, dan saat itu, aku merasakan sesuatu bergerak di bawah jerami. Aku mundur, menahan nafas. Tapi saat ku coba menerangi dengan senter, tidak ada apa-apa. Hanya bau yang tidak biasa. Bukan busuk, bukan harum, tapi seperti bau tubuh yang sudah lama tidak disentuh cahaya matahari. Dan malam itu, aku melihatnya. Di atas pohon yang menghadap ke lumbung, ada sesuatu. Samar, melayang, rambutnya panjang. Tidak memiliki tubuh, hanya kepala. Dengan tatapan kosong mengarah kepadaku. Tidak mendekat, tidak menjauh. Hanya melayang diam, seperti mengawasi. Aku menutup jendela, menggendong bayi itu, dan memeluknya, sambil menangis. Bukan karena takut, tapi karena aku mulai merasa aku bukan hanya sedang menjaga seorang bayi, tapi menjaga sebuah rahasia yang ingin dibungkam oleh desa ini selamanya. Dan malam-malam berikutnya, bisikan itu semakin jelas. Dan aku tahu, waktuku tak banyak. Karena semakin lama aku di sini, aku bukan lagi penonton cerita ini, tapi bagian darinya. Sejak malam aku melihat bayangan tanpa tubuh itu melayang di atas pohon, aku tahu apapun yang sedang terjadi bukan hanya tentang bayi itu. Bayi yang kutemukan membawa sesuatu, entah kutukan atau panggilan. Setiap malam, bisikan itu semakin jelas. Kadang seperti suara perempuan, kadang seperti suara daun-daun yang mengucapkan kata dalam bahasa yang hilang. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya bisikan itu menyebut namaku. Aku terbangun. Keringat dingin mengalir di pelipis. Lampu mati. Senterku tidak menyala. Dan bayi itu tidak ada di tempat tidur. Aku panik. Aku mencari ke seluruh rumah. Lalu kutemukan jejak jerami di lantai. Jejak halus memanjang menuju pintu belakang, menuju lumbung. Kupanggil nama bayi itu. Meskipun aku tak tahu siapa dia sebenarnya. Hanya Dara. Nama yang entah kenapa muncul di kepalaku malam sebelumnya. Mungkin dari mimpi. Mungkin dari bisikan. Aku tak tahu. Dara, di mana kamu? Dan kemudian aku melihatnya. Tubuh mungil itu berdiri. Sendiri. Di depan lumbung. Tak menangis. Tak bicara. Tapi menghadap ke dalam. Aku mendekatinya, dan saat itu juga angin berhenti. Aku merasa seperti memasuki ruang yang tidak lagi milik dunia ini. Segalanya terasa diam, seperti waktu sedang menahan napas. Aku memeluk Dara. Kubisikkan, "Ayo pulang." Tapi dia tidak bereaksi. Matanya menatap lurus ke dalam lumbung, ke arah sesuatu yang baru pertama kali kulihat malam itu. Sebuah ukiran di dinding kayu dalam lumbung. Ukiran tua berbentuk lingkaran dengan pola rumit seperti anyaman. Di tengahnya, simbol menyerupai mata yang menatap balik. Dari balik jerami, aku mendengar suara. Bukan tangisan,
Bukan bisikan, tapi suara tertawa pelan. Tawa seorang perempuan. Aku menahan napas. Ingin lari, tapi kakiku membeku. Kemudian, sesuatu muncul dari balik jerami. Bukan makhluk, bukan bayangan, tapi rambut. Rambut panjang, hitam, mengalir keluar seperti kabut pekat, menjalar perlahan ke lantai tanah, menuju arahku. Aku memeluk dara erat, dan untuk pertama kalinya, aku mendengar suaranya. Perlahan, pelan sekali. Dia berkata, "Jangan tinggalkan ibu." Aku terpaku. Suara itu bukan suara bayi, bukan suara anak kecil, tapi suara yang sudah hidup terlalu lama dalam kesepian. Aku menoleh ke Dara, tapi dia sudah tidak di pelukanku. Dia menghilang. Aku sendirian, di lumbung, dengan ukiran mata di dinding, dan rambut hitam yang kini mulai melingkar di sekelilingku, seperti ingin menahanku di sana. Seperti menunggu aku berkata, "Aku siap mendengarkan." Dan malam itu, aku sadar satu hal. Bayi itu bukan yatim. Dia punya ibu. Dan ibunya tidak pernah benar-benar pergi. Malam itu, aku berdiri sendirian di lumbung, dikelilingi lingkaran rambut hitam yang terasa seperti hidup, melingkari kakiku perlahan, seperti ingin berkata, "Jangan kemana-mana." Aku mencoba tenang, berjalan mundur pelan-pelan, tapi saat aku hampir keluar, dinding kayu tua itu bergetar, bukan karena angin, bukan karena gempa, tapi seperti ada yang ingin keluar dari balik dinding. Dari balik ukiran mata itu, aku mendengar suara. Bukan bisikan, bukan tawa, tapi napas. Napas seseorang yang sudah terlalu lama menunggu, dan kini akhirnya bangun. Aku lari. Lari secepat yang aku bisa, tapi rambut itu masih mengikutiku. Tak terlihat, tapi terasa. Seperti kabut yang menyelimuti tubuh tanpa menyentuh. Sampai akhirnya aku sampai rumah, kututup pintu, kukunci semua jendela, kuselimuti diriku sambil membaca doa, dan memejamkan mata, seolah semua ini hanya mimpi buruk yang akan selesai begitu aku bangun. Tapi, malam itu, aku tak benar-benar tidur. Karena setiap kali aku hampir tertidur, aku mendengar suara Dara. Dia berbisik pelan, "Ibu datang." Keesokan paginya, aku tak bisa diam. Kembali ke rumah kepala dusun. Kupaksa bicara. Kupaksa mereka cerita. Awalnya mereka masih mengelak. Berpura-pura tidak tahu. Tapi saat ku sebut nama Dara, semua wajah berubah. Kepala dusun mengunci pintu rumahnya, menyuruh istrinya membawa anak-anak ke dalam. Lalu, dia berkata pelan, "Kalau kamu sudah melihat ukiran mata itu, berarti kamu sudah dilihat balik." Aku tak mengerti. Lalu dia menceritakan sebuah kisah yang tidak pernah tertulis di buku sejarah desa ini, tentang seorang perempuan yang dulu tinggal di pinggir hutan, seorang dukun beranak yang terkenal bisa menolong para ibu yang kesulitan melahirkan. Namanya Mbah Arimbi. Tapi suatu malam, seorang ibu melahirkan bayi yang menangis terus, tidak berhenti. Berhari-hari, orang-orang bilang, bayi itu menangis karena roh ibunya tidak pernah tidur karena tidak selamat ketika melahirkan bayi itu. Mbah Arimbi pun memutuskan untuk mengasuh dan merawat bayi itu, namun pada malam-malam tertentu, orang-orang melihat sosok berambut panjang melayang di atas jerami, mencari bayinya. Warga takut. Mereka tidak tahu harus apa. Sampai akhirnya, Mbah Arimbi memutuskan untuk menidurkan bayi itu di sebuah lumbung dengan membuat sebuah sampul seperti mata kecil yang menyeramkan. Kemudian lumbung tempat si bayi biasa ditidurkan ditutup, dipaku dari luar, dan tidak pernah dibuka lagi, sampai aku membukanya malam itu. Aku ingin menemui Mbah Arimbi, tetapi setelah kejadian itu dia pun menghilang, tidak ada yang tahu dia pergi kemana. Aku tidak tahu
Apakah Dara yang kutemukan itu memang bayi itu? Atau hanya wujud baru dari sesuatu yang lebih tua, lebih dalam? Tapi aku tahu satu hal, ibu dari bayi itu tidak pernah tidur. Dan sekarang, dia sudah bangun. Dan dia ingin bayinya kembali. Aku menatap pantulan wajahku di cermin pagi itu. Mataku sembab, rambut kusut. Tapi yang paling mengganggu adalah tatapan kosongku sendiri. Aku merasa seperti sedang berubah, seperti bukan aku yang biasanya. Malam-malam terakhir terasa seperti mimpi, tapi setiap detiknya nyata. Jerami di kaki, ukiran mata di dinding, bayangan rambut yang menjalar di sekujur tubuh. Dan Dara, entah kenapa aku merasa aku menyayanginya. Seperti ada benang halus yang menghubungkan kami. Tapi, setiap kali aku menatap matanya yang bening itu, aku sadar, aku bukan ibunya. Lalu, kenapa dia datang padaku? Kenapa aku yang menemukannya? Aku kembali ke lumbung. Siang hari, kupikir akan lebih aman, lebih jelas. Tapi saat aku sampai di depan pintunya, aku melihat sesuatu yang membuat napasku berhenti. Di depan lumbung, ada boneka Jerami kecil seukuran bayi, disusun dengan sangat rapi. Kain lusuh menutupi bagian kepala, dan di dadanya terpaku selembar kertas lusuh. Aku mendekat dan perlahan membuka lipatan kertas itu. Tulisan tangan, tua, rapuh, hanya satu kalimat. Kalau kau bukan ibunya, kembalikan. Aku menutup mataku. Jantungku berdegup keras. Kembalikan? Kemana? Ke siapa? Aku menoleh ke boneka jerami itu lagi. Dan kali ini, di belakangnya, ada jejak kaki kecil. Bukan manusia dewasa. Bukan hewan. Tapi, jejak kaki kecil yang terlihat buram. Mengarah ke dalam hutan. Aku harus memilih. Ikut jejak itu, atau biarkan semuanya jadi misteri yang tak pernah selesai. Dan aku memilih untuk mengikuti. Karena bagaimanapun anehnya ini semua, aku tidak ingin Dara hilang. Bahkan jika dia bukan milikku. Bahkan jika dia bukan manusia. Jejak itu membawaku semakin dalam. Hutan mulai sunyi. Tidak ada suara serangga. Tidak ada burung. Seolah-olah seluruh alam menahan napas. Lalu, aku sampai di sebuah bukit kecil. Dan di puncaknya, sebatang pohon tua berdiri sendirian. Pohon beringin, berakar besar dan berongga, dan di bawah naungan pohon itu ada Dara. Dia duduk diam, menatapku. Tak menangis, tak tersenyum, hanya menunggu. Aku mendekat, pelan, berjongkok di sampingnya. Lalu, sebuah suara keluar dari pohon. Suara perempuan, tua, lelah, dan penuh harap. Terima kasih. Sudah membebaskannya. Sekarang, biarkan dia pulang. Aku menangis. Aku tak tahu kenapa. Air mata mengalir begitu saja. Bukan karena takut, tapi karena ada rasa kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Padahal, Dara bukan anakku. Tapi hati ini seperti dihancurkan dengan lembut. Aku mencium kening Dara dan berkata, "Pulanglah, ibumu menunggumu." Dan saat aku membuka mata, Dara sudah tidak ada. Hanya tinggal aku, di bawah pohon tua, dengan sepi yang anehnya, tidak lagi menakutkan, tapi penuh kedamaian. Mungkin memang benar, tidak semua yang datang kepada kita harus kita miliki. Kadang, kita hanya dititipi, dan tugasku malam itu bukan untuk memiliki, tapi untuk melepaskan. Dan setelah Dara menghilang di bawah pohon tua itu, aku berdiri lama. Di sana, di tengah hutan yang kini tak lagi terasa asing. Tak lagi menakutkan. Entah berapa lama aku terdiam. Tapi saat aku melangkah pulang, langit pagi mulai memudar dari gelap ke jingga. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku merasa damai. Sesampainya di rumah, aku menyalakan lampu, membuka jendela, dan membiarkan udara pagi masuk ke dalam.
Ada keheningan yang berbeda. Bukan kosong, tapi penuh. Penuh makna. Penuh cerita. Aku duduk di meja dan mulai menulis. Semua yang kulihat. Semua yang kurasa. Tentang Dara dan ibunya. Tentang Mbah Arimbi. Tentang jerami dan ukiran mata. Dan boneka kecil yang tidak pernah menangis lagi. Satu hal yang tidak pernah kuucapkan pada siapapun adalah bahwa malam itu aku juga mendengar suara lain. Suara yang sangat dekat, suara dari dalam diriku sendiri. Suara itu berkata, "Sekarang, kamu sudah jadi bagian dari cerita ini." Mungkin memang begitu. Di dunia ini, ada cerita-cerita yang tidak pernah dicetak di buku, tidak diceritakan di televisi, atau diajarkan di sekolah. Cerita-cerita yang hanya berpindah dari napas ke napas, malam ke malam, di antara desir angin dan gemetar daun jerami. Cerita yang hanya bisa didengar oleh mereka yang mau percaya. Sekarang, aku tahu mengapa ibunya Dara tidak pernah benar-benar pergi. Karena cinta tidak mengenal batas. Bahkan ketika raganya sudah tak di dunia ini, hatinya tetap tinggal, menjaga, menunggu, dan berharap. Dan Dara, mungkin dia sudah kembali ke pelukan ibunya. Mungkin tidak pernah benar-benar hilang. Mungkin dia hanya butuh seseorang untuk menuntunnya pulang. Dan aku hanyalah seseorang yang kebetulan lewat, yang dipilih untuk mendengarkan dan menuntunnya. Jadi kalau suatu hari nanti kamu berjalan ke sebuah desa dan melihat sebuah lumbung tua yang tak pernah dibuka, atau melihat ukiran mata di kayu yang lapuk, diamlah sejenak. Dengarkan. Karena mungkin cerita ini belum selesai, hanya sedang menunggu penjaga berikutnya. Dan itulah kisah Rina tentang Dara, tentang jerami dan mata yang terukir diam-diam di kayu lapuk. Mungkin kau percaya, mungkin tidak. Tapi seperti kata Rina tadi, tak semua cerita butuh bukti. Kadang cukup dengan merasakannya. Dan malam ini kita hanya diberi izin untuk mengintip sedikit saja dari salah satu kisah haru seperti kisah Rina tadi. Karena beberapa kisah memang bukan untuk dimiliki, hanya untuk dilewati dan diceritakan kembali pada tengah malam. Dan jika kalian punya kisah untuk dibacakan, silahkan kirim ke email kami yang ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Sebab di malam hari kamu tak selalu sendirian. Dan jangan lupa tutup jendela. Sampai jumpa di cerita yang lain.